认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, hari pencurahan Roh Kudus. Kita peringati, kita percaya Roh Kudus Allah yang selalu bersama kita, anak-anaknya, orang yang percaya padanya. Mari kita mengangkat pujian Allah Roh Kudus. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan percaya bahwa ibadah pada hari ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena kembali kami boleh datang beribadah pada hari ini. Bersyukur dan berterima kasih di dalam keadaan yang terbatas kami dapat menyembah Engkau, kami juga dapat mendengar firman-Mu. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di dalam ibadah ini, dan kami juga berdoa untuk ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau yang hadir, agar ibadah ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan untuk setiap acara di dalam ibadah ini, baik itu puji-pujian, baik itu doa, dan juga kami akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kami berdoa. Amin. Sekali lagi jemaat Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari siapa yang bersuka cita di hadapan Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Tuhan kita Allah yang baik. Mari masih dalam pencurahan Roh Kudus, kita mau mengangkat pujian ini. Roh Kudus tercurah. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey! Anugerah tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari bersukacita dalam Tuhan kita. Untuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah tercurah,
tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Salah dengan imamu, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Dekat tepuk buat Tuhan kita. Jemaat, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Supaya Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekarang kita ke pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi jemaat, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan
merenungi firman Tuhan pada hari ini, hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang hidup, itulah yang menghidupkan hidup kami dan memberikan kami pencerahan, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini hamba-Mu akan berbicara tentang firman-Mu, karena urapi dia dan urapi kami yang mendengar melalui streaming pada hari ini. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan, kisah tentang pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Firman Tuhan yang dibaca pada hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 2. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara sekalian, dan saudara boleh menyimak dari masing-masing tempat saudara berada. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap.
Selanjutnya, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita untuk menyambut hari pencurahan Roh Kudus. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam kekristenan ada salah mengerti tentang pribadi Allah. Hal itu akan menyebabkan terjadi penyesatan. Khususnya saat ini berkembang ajaran-ajaran yang tentang Yesus, yang dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Dia itu adalah nabi, dia adalah orang biasa. Dan pemikiran-pemikiran tentang bahwa Yesus bukan Tuhan dan hanya manusia biasa, hanya nabi seperti nabi yang lain, bukan saja ada di dalam agama yang lain, agama seberang kita, tapi juga di dalam agama Kristen sendiri. Pada akhirnya muncul bidat-bidat yang sesat dan tidak mengakui doktrin tentang Allah Tritunggal. Demikian juga tentang pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, yang tentunya begitu banyak pengertiannya yang berbeda-beda satu sama lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain, menyebabkan perdebatan terus-menerus, tidak ada habis-habisnya. Khususnya ketika bicara tentang manifestasi Roh Kudus dalam diri orang percaya dan dalam gereja. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal Tuhan menghendaki agar Roh Kudus yang sudah menggerakkan orang bertobat dan juga hadir dalam diri setiap orang percaya, bukan untuk diperdebatkan, tetapi direspon untuk membangun iman dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Saudara sekalian, hari ini kita sedang merayakan hari Pentakosta, suatu hari yang penting bagi orang percaya. Setelah 4 hari, hari tentang Tuhan Yesus Kristus, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Dan hari ini hari yang penting, yaitu tentang Roh Kudus yang turun 2000 tahun yang lampau setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam perjanjian lama, Pentakosta adalah perayaan hari ke-50 sesudah Paskah. Paskah orang Yahudi, artinya hari pembebasan mereka keluar dari tanah Mesir. Pada hari itu, bangsa Israel merayakan 2 hal yang begitu penting dalam kehidupan ibadah mereka, yaitu kebaikan Allah karena panen yang berhasil dan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Dan di dalam perjanjian baru, ketika tiba hari Pentakosta seperti yang sudah kita baca tadi di dalam Alkitab, Roh Kudus tercurah turun kepada para murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem dan mengaruniakan suatu hidup yang baru yang disebut Petrus sebagai penggenapan nubuat dari Nabi Yoel, Nabi Perjanjian Lama. Maka Pentakosta disebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus dan terjadi hanya sekali saja. Roh Kudus itu sudah turun ke dalam dunia dan diam selamanya dalam setiap hati orang percaya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada pencurahan Roh Kudus yang kedua dan bahkan yang akan terjadi yang ketiga, maka seorang hamba Tuhan mengomentari sebagai berikut. Artinya Roh Kudus bisa naik, turun, dan tidak konsisten. Apakah seperti itu Allah yang maha mulia dan maha kuasa? Pencurahan Roh Kudus, yaitu tinggalnya Roh Kudus di dalam hidup seorang percaya, menyebabkan orang tersebut lahir baru, bertobat, dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah prinsip yang paling penting. Dan selanjutnya Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati orang percaya.
Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus hanya diimani oleh orang Kristen, saudara dan saya, sebagai Allah Tritunggal yang berkarya dari kekal sampai kekal. Roh Kudus ini sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum dia meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Roh Kudus akan datang sebagai penolong. Roh Kudus merupakan roh Allah yang bekerja menolong, memimpin, dan menghibur umat pilihan Allah di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, pencurahan Roh Kudus bagi hidup saudara dan saya begitu penting untuk disyukuri dan diingat, karena karyanya menyangkut hidup yang kekal dan juga hidup yang sementara ini. Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada Nikodemus, seorang Farisi yang sedang gelisah hatinya untuk mencari kebenaran, bahwa manusia harus dilahirkan oleh air dan roh untuk mendapat hidup yang kekal. Tanpa karya Roh Kudus yang menyadarkan kita dari dosa dan masuk ke dalam kehidupan yang baru, maka saudara dan saya pasti akan binasa. Itulah keyakinan kita, itulah iman kita yang kita pegang teguh saat ini. Maka karya yang pertama dari Roh Kudus adalah sebagai materai hidup baru. Saudara sekalian, berulang kali pemerintah Indonesia merubah nilai materai, dan saat ini yang berlaku adalah materai yang bernilai 10.000 dan berlaku secara flat atau merata untuk dokumen apapun dengan jumlah yang tertentu. Apa gunanya materai? Materai adalah suatu alat untuk mensahkan secara hukum suatu pernyataan ataupun suatu perjanjian. Materai juga digunakan di dalam surat-surat berharga seperti cek, giro, atau bukti bayar dalam jumlah tertentu. Kalau saudara saat ini punya cek senilai di atas 5 juta, walaupun sudah ditandatangan dengan benar, tapi tidak ditempel oleh materai 10.000, maka cek itu akan ditolak oleh bank dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus akan tetap diam di dalam setiap orang percaya sebagai materai. Di dalam Efesus 1 ayat 13-14 saya bacakan kepada saudara. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Meterai oleh Roh Kudus yang dimaksud menjadi jaminan bahwa orang percaya, saudara dan saya akan selama-lamanya menjadi milik Allah sampai kita meninggalkan dunia ini. Roh Kudus akan tetap bersama saudara dan saya, memimpin sampai bertemu Tuhan di dalam situasi apapun. Oleh sebab itu, tidak diperlukan lagi ritual pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah diterima oleh setiap orang percaya. Dan yang diperlukan saat ini, yang penting saat ini adalah respon kita atas teguran atau gerakan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu Roh Kudus diam di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita tuh punya iman yang teguh, tidak lagi diombang-ambingkan dengan berbagai ajaran yang palsu, yang banyak muncul, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari pengertian yang benar tentang Allah. Roh Kudus menolong kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Kita kokoh berdiri dalam setiap peristiwa hidup, baik senang maupun susah.
agar kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Roh Kudus juga yang diam bersama orang percaya membuktikan bahwa kita tuh sangat berharga di mata Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, jangan sia-siakan hidup saudara untuk hal-hal yang tidak berguna. Hidup bukan tanpa makna, bukan asal hidup, bukan asal kerja, tapi semua aspek hidup adalah untuk Tuhan. Musa sangat memahami tentang posisi bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Di dalam Ulangan 32 dikatakan, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaga sebagai biji matanya. Kita adalah biji mata Tuhan. Suatu organ Tuhan organ tubuh yang sangat sensitif, sangat petit, dan itu adalah alat untuk melihat. Sebab itu, saudara sekalian, hargailah hidup. Jangan sia-siakan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, meterai Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, bertumbuh kepada kebenaran yang sejati. Itulah karya Roh Kudus yang kedua. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan menceritakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaku. Pencurahan Roh Kudus adalah meneguhkan jemaat di awal gereja untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Pencurahan Roh Kudus menyebabkan pertobatan dan lahir baru, yang artinya berdamai dengan Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lahir baru membawa saudara dan saya mempunyai identitas yang baru. Bahwa kita bukan hanya beragama, bukan hanya mulut percaya Yesus, bukan hanya yakin sudah selamat, mati masuk surga, tetapi hidup dengan status yang baru, hidup dengan identitas yang baru, untuk semakin mengenal kebenaran yang sejati. Saudara-saudara sekalian, agama-agama lain mencari Tuhan dengan melakukan amal dan ibadah, termasuk agama Yahudi, yang berdasarkan perjanjian lama mengajar mereka untuk taat kepada Allah, untuk mendapat hidup yang kekal. Dan dalam upayanya, mereka percaya bahwa perbuatan yang baik, ibadah yang ketat dengan segala caranya sebagai jalan untuk hidup yang kekal. Maka di dalam agama Yahudi ada begitu banyak peraturan-peraturan yang begitu ketat, yang harus dilakukan dengan konsisten, dengan taat, harus dijalankan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan iman Kristen. Hidup baru dalam Kristus, hidup yang kekal adalah semata-mata karena anugerah. Karena semua manusia sudah berdosa dan tidak mungkin bisa selamat dengan upayanya sendiri. Tuhanlah yang memberikan anugerah itu, lahir baru, dan selanjutnya diisi dengan bertumbuh mengenal kebenaran, menjalankan kebenaran, dan meninggalkan hidup lama menjadi manusia yang baru.
Maka berdasarkan identitas yang baru sebagai manusia baru, jemaat Efesus dinasihati oleh Rasul Paulus agar tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Harus berbeda dengan hidup yang lama. Lahir baru membuat kita menjadi manusia yang baru. Ada perubahan menyeluruh dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru, yang memuliakan Allah. Ada yang berbeda, berubah dari pikiran yang lama, dengan keinginan yang lama, dengan motivasi yang lama, menjadi pikiran yang baru, keinginan yang baru, motivasi yang baru, yaitu hidup untuk Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin masih tetap hidup dengan fisik yang lama, hidup dengan keluarga yang sama, pekerjaan yang sama, teman yang sama, tetapi kita hidup dengan new normal atau normal baru. Maka Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, terus memberikan pengajaran, terus memberikan kekuatan, terus memberikan peringatan, agar kita dapat mempraktekkan hidup kita, hidup yang baru, menjadi saksi, yaitu melalui kepribadian kita, melalui karakter kita, melalui kelakuan kita, melalui tabiat kita yang baik, untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mencemari lagi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi gunakanlah hidup kita ini menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kekristenan tidak bisa berkembang? Apakah jemaat yang banyak dalam gereja sudah menandakan suatu pertobatan? Saudara, belum tentu. Dan bahkan banyak survei menunjukkan bahwa mayoritas jemaat belum mengalami lahir baru. Banyak orang belum lahir baru, bukan karena kurang penginjilan, bukan karena kurang gereja, bukan karena kurang khotbah, tetapi kurang kesaksian hidup dari saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kita memperingati Pentakosta. Tidak perlu lagi perdebatan. Tidak perlu lagi kita menantikan Roh Kudus yang akan datang. Tapi mari kita mengucap syukur atas kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita mau mentaatinya. Roh Kudus hadir untuk meneguhkan, sekaligus membimbing saudara dan saya agar bisa hidup di dalam identitas yang baru sebagai manusia ciptaan baru. Kalau dulu hanya fokus kepada diri sendiri, kalau dulu diri sendiri yang terus dipuaskan, sekarang hidup kita fokus kepada Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, saksi Injil di segala tempat, di segala kondisi, susah atau senang, dan di segala waktu, agar orang lain boleh mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh mengingat dan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Bersyukur dan berterima kasih karena Roh Kudus diam dalam hidup kami, memimpin kami untuk melewati hari-hari kami, agar kami boleh tetap fokus kepada Engkau. Roh Kudus yang memimpin juga orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memperoleh lahir baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari. Di depan kami ada begitu banyak tantangan. Biarlah Engkau yang pimpin melalui Roh Kudus di dalam diri kami, memimpin, menuntun kami melewati hari-hari yang berat ini, yang tidak tahu kami kapan akan berakhir ini. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, bahkan lebih menakutkan untuk hari-hari yang mendatang ini. Pemulihan-pemulihan ekonomi yang belum terjadi. Ya Tuhan, kami mohon Engkau yang pimpin, agar
kami boleh sungguh-sungguh dapat tekun, kami tetap bersandar kepada Tuhan dan menanti pertolongan Tuhan. Kami tidak menjadi kecewa, kami tidak meninggalkan Engkau, tapi kami terus berharap kepadamu Tuhan. Karena suatu kali kelak, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami lagi. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan hidup kami di depan kami yang penuh tantangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha kuasa, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk dapat mengikuti ibadah secara online. Terima kasih untuk jaringan internet yang dapat kami gunakan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, yang memberikan hikmat, kekuatan, dan meneguhkan iman kami. Kiranya Bapa, Engkau memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang memberkati untuk pelayanannya, kesehatannya, dan pergumulannya. Saat ini kami sepakat berdoa untuk persembahan yang sudah diterima. Bapa, mohon Engkau berkati dan kuduskan untuk kebutuhan di dalam aktivitas pelayanan. Ajar kami ya Bapa untuk dapat memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mohon pertolongan dan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami ya Bapa, untuk segala permasalahan yang dihadapi. Kiranya Bapa, Engkau yang memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para staf menteri, staf pemerintahan yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Diberikan hati yang takut kepada Tuhan dan memikirkan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk masalah vaksin agar dapat didistribusikan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk berbagai bencana alam yang terjadi, yang dialami oleh bangsa kami. Mohon Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada para korban bencana alam. Kami juga berdoa untuk keberadaan seluruh jemaat HK dengan segala pergumulan dan permasalahan yang dihadapi. Mohon Bapa, Engkau yang menolong kami. Juga kiranya Engkau berikan kesehatan kepada seluruh jemaat HK dari usia terkecil hingga lansia. Dan Bapa, Engkau yang cukupkan akan segala kebutuhan kami. Ajar kami ya Bapa untuk selalu berharap hanya kepadamu. Dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, yang senantiasa menolong jemaat HK. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat HK di Pontianak dan Pos PI di Wajok. Bapa yang menolong untuk segala kebutuhan dan memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di sana. Kiranya Tuhan yang turut bekerja untuk pertumbuhan iman mereka. Bapa, demikianlah untuk doa yang sudah kami panjatkan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 親愛的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日甲等人來讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被當於十字架。受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Kita akan menutup ibadah online kita pada hari ini. Kita percaya Roh-Mu yang kudus, Roh Dia, Roh Allah berkuasa dalam hidup kita, memelihara kita. Mari kita mengaku ini, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu menyembahmu. Kita angkat pujian ini, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu menyembah. Jemaat, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu menyembah.
altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah yang sudah Kau berkenan hadir. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Engkau dengan puji-pujian. Kami boleh menyampaikan isi hati kami. Kami juga mendengar firman-Mu yang akan menuntun hidup kami untuk melewati hari-hari di depan kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, persekutuan dan kekuatan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita hari lepas hari sampai selama-lamanya. Amin.